bab 6 ya, dari bukunya Greg Braden yang berjudul The Divine Matrix, menyingkap rahasia alam semesta. Nah, keren banget tadi pengalaman yang diceritakan oleh Greg Braden ketika menerima klien pertamanya di mana? Colorado kalau tidak salah, atau Meksiko Barat, bagian barat. Nah, saya lupa. Tapi yang jelas ia ingin menjelaskan bahwa resonansi dalam kehidupan kita ya, itu sangat berpengaruh dan itu akan menciptakan nuansa ataupun atmosfer dalam ruangan atau dalam kehidupan di sekitar kita, di sekeliling kita, lingkungan di sekitar kita. Kalau resonansinya negatif nih ya, nah otomatis itu akan berimbas juga. Nah, materi-materi ataupun elemen-elemen pembentuk alam ini juga akan merespon hal yang kita rasakan. Percaya tidak percaya, itulah faktanya. Nah, oke, saya lanjut lagi di bagian berikutnya dengan judul kecil Saat Sebuah Pesan Menjadi Peringatan. Ini kayaknya masih menjadi lanjutan dari, iya emang sih ya, masih dalam satu bab jadi lanjutannya. Oke, saya bacakan aja untuk Anda. Dalam hidup ibu saya, selain kedua anaknya, sahabat terbaiknya adalah makhluk sebesar 12 pon yang mewujud di tubuh seekor anjing border terrier bernama Cory Sue. Saat berpergian untuk tur atau seminar, saya selalu berusaha menelpon ibu setidaknya seminggu sekali untuk bertanya kabar, membincangkan kehidupannya, dan memberitahunya tentang keadaan saya. Sebelum tur buku The Isaiah Effect di tahun 2000, saya menelpon ke rumah pada minggu sore, dan ibu menyampaikan kekhawatirannya tentang Cory. Anjing itu tidak berperilaku seperti biasa, tidak makan dengan lahap, sehingga ibu membawanya ke dokter hewan untuk mengetahui apakah ada masalah dengannya. Selama pemeriksaan, serangkaian ronsen dilakukan, dan hasilnya menunjukkan sesuatu yang tidak disangka seseorang pun. Tanpa alasan yang bisa dijelaskan, hasil ronsen Cory menunjukkan adanya bercak-bercak kecil di seluruh paru-parunya. Bercak-bercak yang seharusnya tidak terdapat di sana. Saya belum pernah melihat hal seperti ini pada anjing, kata dokter hewan yang kebingungan. Keputusan diambil untuk melakukan tes lanjutan guna melihat apa yang diindikasikan bercak-bercak itu. Sementara ibu benar-benar mencemaskan anjingnya, saat mendengar ceritanya, saya menjadi khawatir karena alasan lain. Saya menjelaskan prinsip resonansi kepadanya dan bagaimana kita tersambung dengan dunia kita, kendaraan kita, rumah kita, dan bahkan hewan peliharaan kita. Saya menceritakan kasus sejumlah hewan yang mengalami kondisi medis pemiliknya beberapa minggu atau bahkan bulan sebelum masalah yang sama ditemukan di tubuh orang yang menyayangi mereka. Dugaan saya, hal yang sama terjadi pada Cory dan ibu. Setelah saya meyakinkan bahwa kehidupan penuh dengan pesan, ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk dirinya sendiri pada minggu berikutnya. Meskipun merasa baik-baik saja dan dari penampilan luar tidak memiliki alasan untuk memeriksakan diri, ia setuju untuk menjadwalkan pemeriksaan fisik termasuk ronsen dada. Ya, Anda bisa menerka kemana arah cerita ini dan alasan saya membagikannya di sini. Ibu terkejut. Hasil ronsen mengungkapkan ada bercak-bercak mencurigakan di paru-parunya. Bercak-bercak yang belum ada di sana saat pemeriksaan tahunan kurang dari setahun lalu. Setelah pemeriksaan lanjutan, ibu diketahui memiliki luka jaringan otot di paru-paru kanannya dari penyakit yang telah sembuh semasa ia kecil. Dan titik tersebut menjadi rentan kanker. 3 minggu setelahnya, ia melakukan
operasi dan sepertiga bagian bawah paru-paru kanannya dihilangkan. Saat saya berbicara dengan dokter di ruang rawat setelahnya, ia berulang kali menyatakan betapa beruntungnya ibu karena gumpalan tersebut terdeteksi secara dini, terutama karena tidak ada tanda-tanda fisik yang memperingatkan ibu bahwa ia berada dalam masalah. Sebelum operasi, ia merasa sehat dan menjalani hidupnya bersama Cory, anak-anaknya, dan kebun indahnya tanpa mengetahui bahwa mungkin ada sesuatu yang salah. Inilah contoh mengenai bagaimana kita bisa mengaplikasikan cermin di dalam kehidupan kita. Karena ibu dan saya telah belajar untuk membaca pesan yang ditunjukkan kehidupan saat itu, dan kami mempercayai bahasa tersebut untuk menerapkannya secara praktis. Cerita ini berakhir dengan bahagia. Ibu pulih setelah dioperasi. Saat saya menulis ini, ia baik-baik saja dan telah bebas kanker selama 6 tahun. Yang lebih menarik lagi, bercak-bercak pada paru-paru Cory yang awalnya memberi kami peringatan untuk memeriksakan kondisi ibu juga hilang sepenuhnya setelah operasi. Ia dan ibu punya 6 tahun tambahan hidup bersama dalam keadaan prima dengan segala kebahagiaan yang mereka temukan pada satu sama lain dan pada rutinitas keseharian mereka. Catatan, Cory Su meninggal dunia saat proses pengeditan buku ini karena komplikasi usia senja. Ketika meninggal, separuh jalan menjelang ulang tahun ke-15, ia berusia hampir 100 tahun anjing untuk ukuran rasnya. Ia menjalani periode setelah penemuan bercak dan operasi ibu dengan kesehatan prima yang memberikan kebahagiaan pada kehidupan siapapun yang ia sentuh. Seperti yang berkali-kali dikatakan ibu, tidak ada orang asing bagi Cory Su. Ia mencintai setiap orang yang ditemuinya dan membiarkan mereka mengetahuinya melalui ciuman lembut yang akan dirindukan oleh semua orang yang mengenalnya. Meskipun tampak mustahil untuk membuktikan secara ilmiah bahwa kondisi Cory terkoneksi dengan apa yang terjadi pada ibu, kita bisa mengatakan bahwa sinkronisitas di antara kedua peristiwa itu cukup signifikan. Dan karena ini bukan kejadian terpisah, kita harus mengatakan bahwa ketika melihat sinkronisitas seperti ini, ada sebuah korelasi. Meskipun mungkin kita tidak bisa sepenuhnya memahami koneksi tersebut hari ini. Sebenarnya kita bisa mempelajarinya selama 50 tahun ke depan dan masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengaplikasikan apa yang kita ketahui dengan kehidupan kita. Saat kita melakukannya, peristiwa sehari-hari menjadi bahasa yang kaya yang memberikan wawasan tentang rahasia kita yang paling intim. Sekali lagi, di dunia tempat kehidupan mencerminkan keyakinan-keyakinan terdalam kita, akan ada beberapa hal yang benar-benar rahasia. Pada akhirnya, tidaklah penting bagaimana tikungan-tikungan tak terduga yang kita temui dalam perjalanan kehidupan, dan terlebih lagi, baik kita mengenali atau tidak bahasa yang mengingatkan kita pada keberadaan tikungan-tikungan itu. Serbuk akan kembali setelah beberapa pesan yang mau melintas. Jangan kemana-mana.